Selamat pagi buat kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan buat seluruh siswa-siswi kami, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Ya, kita bertemu lagi pada kesempatan ini, yaitu pertemuan kita pada hari ini, yaitu pembelajaran fisika di kelas 7. Jadi kita pada pertemuan kali ini akan melanjutkan materi kita yang minggu yang lalu, di mana kita sudah membahas tentang awan dan juga curah hujan. Sekarang kita akan memasuki materi kita, yaitu hidrosfer. Hidrosfer berasal dari dua kata, yaitu hidros yang berarti air dan sfere yang berarti lapisan. Jadi dari kedua asal kosakata ini, dua kata ini, maka hidrosfer dapat diartikan sebagai lapisan air yang berada di permukaan bumi. Hidrosfer itu bisa dikatakan danau, kemudian sungai, laut, salju, air tanah, dan uap air yang namanya berbaur dengan air, maka yang ada di permukaan bumi ini, maka itu bisa disebut dengan hidrosfer. Ada beberapa cabang dari hidrosfer yang harus diketahui. Antara lain, yang pertama, hidrologi. Apa itu hidrologi? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi dan bagian dalam bumi. Jadi hidrologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi dan bagian dalam. Kemudian yang kedua, geohidrologi. Artinya ini ilmu yang mempelajari tentang pergerakan air, kemudian persebaran dan keberadaan air yang ada di bawah tanah. Namanya juga geo. Kemudian glasiologi. Apa itu glasiologi? Glasiologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang es, gletser, atau yang berkaitan dengan es, baik itu salju, Kemudian limnologi. Limnologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang danau, Jadi kalau ketika ada ilmu yang membahas tentang danau, yang mempelajari tentang danau, itu berarti itu limnologi. Kemudian selanjutnya patomologi. Apa itu patomologi? Patomologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang air yang mengalir di permukaan bumi, baik melalui saluran ataupun yang tidak melalui saluran. Jadi yang berbaur dengan air, yang berkaitan tentang air, yang mempelajari tentang air itu disebut dengan istilah patomologi. Dan yang terakhir, oceanografi. Oceanografi itu ilmu yang mempelajari tentang air laut secara umum. Jadi itulah tadi beberapa cabang hidrosfer yang harus diketahui. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua itu ilmu yang mempelajari tentang hidrosfer, baik itu air, baik itu air laut, baik itu danau, baik itu es dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan kepada siklus hidrologi atau daur air, siklus hidrologi ataupun daur air. Daur air ini merupakan sirkulasi ataupun perputaran air yang terjadi pada atmosfer dan permukaan bumi. Proses ini terjadi
secara terus-menerus dan berurutan. Hal terpenting dari siklus ini yaitu pemanasan matahari, ya. Jadi siklus hidrologi, ya, ataupun daur air ini yaitu di mana terjadinya siklus air yang ada di permukaan bumi ini, ya. Contoh mulai dari segala air yang ada di permukaan bumi ini ketika terkena panas matahari maka menguap, ya. Jadi terjadi penguapan. Uap tadi akan naik ke atmosfer, dan di atmosfer juga karena ada perubahan tekanan uap, ya, maka terjadilah juga yang namanya awan, ya. Setelah ada terjadi awan, terjadi juga bintik-bintik air. Semakin lebat juga bintik-bintik air dan semakin berat, sehingga gaya tarik bumi akan menarik ke permukaan bumi, sehingga bintik-bintik air tersebut akan jatuh ke permukaan bumi. Itulah yang disebut dengan hujan. Dan hujan tersebut juga tadi akan ada sebagian yang nyangkut di daun, ada yang sebagian yang meresap ke dalam tanah, dan juga ada yang sebagian langsung ke sungai, ya, ataupun danau. Dan itu juga akan kembali ketika panas lagi, maka akan terjadi penguapan, dan begitu seterusnya. Makanya disebut siklus, ya. Ya, jadi berdasarkan lama peredarannya airnya, ya, siklus hidrologi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama siklus pendek, dan yang kedua siklus sedang, dan yang ketiga siklus panjang, ya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang siklus pendek, bagaimana itu siklus pendek, ya, yaitu proses peredaran air dengan jangka waktu yang relatif cepat, ya. Siklus ini umumnya terjadi di laut. Bagaimana itu prosesnya? Yaitu air laut mengalami evaporasi. Evaporasi yang artinya penguapan. Dari penguapan mengalami juga yang namanya kondensasi, yaitu terjadi pengembunan, ya, sehingga terbentuklah awan. Dengan terbentuknya awan, maka turunlah hujan di atas laut, dan air itu akan kembali menjadi air laut. Setelah itu akan kembali lagi evaporasi, penguapan, ya. Seperti itu selanjutnya. Itu artinya jangka pendek, siklus pendek, ya. Kemudian yang kedua yaitu siklus sedang. Yang bagaimana itu yang siklus sedang? Ya, siklus ini terjadi saat badan air, yaitu air laut maupun sungai dan danau, ke arah daratan mengalami evaporasi ataupun penguapan, ya. Setelah membentuk uap, ya, maka uap akan terkumpul makin banyak di udara, sehingga uap air tersebut menjadi uap jenuh. Setelah menjadi uap jenuh, akan mengalami yang namanya kondensasi ataupun pengembunan, sehingga pada proses pengembunan akan terjadi bintik-bintik hujan, ya, bintik-bintik air, dan bintik-bintik air tersebut akan turun ke permukaan bumi. Itulah yang disebut dengan hujan. Maka air hujan yang jatuh di daratan akan bergerak menuju badan air. Artinya sedang, prosesnya sedang, ya, tidak langsung, ya. Kalau tadi yang siklus pendek itu langsung ke laut. Setelah di laut terjadi lagi penguapan, ya. Ini tidak, bergerak dulu menuju badan air, ya. Kemudian yang terakhir yaitu siklus panjang. Siklus ini terjadi pada saat badan air, yaitu air laut seperti yang tadi, ya, kemudian air sungai dan danau mengalami evaporasi, kemudian membentuk uap air.
Kemudian uap air terkumpul menjadi banyak dan makin banyak di udara, ya, karena proses kelembaban udara, sehingga uap air menjadi uap jenuh. Setelah uap jenuh akan terjadi yang namanya pengembunan, itulah yang menjadi awan, ya, ataupun kristal-kristal es, ya. Dan awan terdorong ke pegunungan, ya. Jadi inilah yang terjadi. Kadang kita sudah melihat, ya, sudah sangat awan tebal, ya, artinya sudah kabut, ya, mendung, ya. Tapi setelah datang angin, ya, maka kabut gelap tadi didorong lagi ke arah pegunungan, sehingga hujan tadi tidak jadi turun di dataran rendah, sehingga terjadi di pegunungan, ya. Sehingga awan yang turun dalam bentuk hujan atau salju di lereng gunung, maka lelehan es ataupun air menyerap ke dalam tanah, kemudian dari tanah kembali ke badan air, ya. Jadi itu terjadi pada pegunungan, ya. Jadi air yang jatuh, hujan yang jatuh di pegunungan itu tidak semuanya langsung ke badan air, akan tetapi ada sebagian yang menyerap ke tanah, sehingga dari tanah dia akan mengalir sedikit demi sedikit ke badan sungai, ya. Iya, jadi itulah yang disebut dengan siklus panjang. Oke, iya, saya rasa pertemuan kita pada kali ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi tugas kamu adalah silakan dipelajari dan dicatat ulang materi yang sudah saya sampaikan di dalam video ini, ya, dicatat ulang, kemudian dipelajari, karena di tanggal 1 sampai tanggal 6 kita akan mengadakan yang namanya ujian, ya. Jadi saya harap semua materi-materi yang sudah saya sampaikan melalui video, ya, saya harap itu dipelajari, ya, sehingga ketika nanti kamu bertemu dengan soal pada ujian, kamu gampang untuk menyelesaikannya. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.